Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah ATH CKS 50TW dan ATH M20X Bluetooth, dua produk baru dari Audio-Technica. Langsung saja kita bahas. Yang pertama kita bahas yang ATH CKS 50TW. Ini adalah True Wireless Stereo yang terbaru dari Audio-Technica. Kisaran harganya sekitar 179 US dollar, jadi mungkin nyampe ke Indonesia sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Untuk spesifikasi lengkapnya, menggunakan dynamic driver 9 mm, Bluetooth 5.2, menggunakan kodek SBC, AAC, aptX, dan aptX adaptif. Karena sudah menggunakan Bluetooth 5.2, menggunakan CVC mic 8.0 yang sangat clear suaranya. Untuk buds-nya bisa bertahan 20 jam, dengan case-nya bisa bertahan sampai 50 jam, jadi termasuk sangat panjang. Untuk quick charging-nya, 10 menit bisa untuk 90 menit penggunaan. ATH CKS 50TW ini juga sudah support dengan Audio-Technica app, yaitu Connect. Sudah support Active Noise Cancelling Mode, Hear Through Mode, dan ada 360 Reality Audio, jadi kayaknya seperti 3D imaging yang dibikin lebar gitu ya, tapi mungkin virtual ya. Sudah low latency, fast pairing, kemudian sensitivity-nya 110 dB, support IPX4, jadi cukup tahan air, menggunakan USB tipe C. Untuk aksesorisnya, Music Lover akan dapat satu unit ATH CKS 50TW, satu charging case-nya, satu USB-C cable charging, 4 pasang ear tips ukuran S, MS, M, dan L, dan ada 6 kertas instruksinya. Untuk desain dan build quality dari CKS 50TW ini. Untuk case-nya sendiri, ini kelihatan agak tebal dan bulky, ya, bentuknya agak kotak, tapi memang kelihatannya nggak compact banget gitu ya dibanding beberapa TWS yang kita pernah review. Ini termasuk gede case-nya. Option warnanya ada 3 macam, ada yang hitam, biru, dan putih. Untuk finishing catnya, doff dan sangat rapi, gue suka banget untuk finishingnya. Di bagian depannya ada logo Audio-Technica dan ada indikator charging lampunya. Cara dibukanya dari depan seperti ini. Untuk buds-nya sendiri, nah untuk buds-nya ini Music Lover ini nggak bisa dibilang kecil sih, bahkan menurut gue cenderung agak gede dan bulky. Di bagian faceplate-nya ada logo Audio-Technica-nya dan ada tombol navigasinya, jadi tombol navigasinya itu ada di bagian atas faceplate-nya. Jadi bukan di touch di bagian faceplate-nya, jadi agak sedikit berbeda dibanding TWS-TWS yang lain. Untuk marking left dan right-nya ada di bagian sebelah dalam dari buds-nya, R untuk kanan, L untuk yang kiri. Nozzle-nya nozzle standar TWS yang agak pendek, bore-nya termasuk bore yang gede. Nah, yang bagian uniknya itu di tipsnya Music Lover. Untuk tipsnya sendiri ini agak berbeda dibanding tips-tips TWS yang lain. Untuk tipsnya ini terasa lembut, kemudian di bagian nozzle-nya ini terlihat tebal. Mungkin Music Lover bisa lihat ya, ini sangat berbeda dibanding tips-tips TWS ataupun tips-tips IM yang lain. Sepertinya ini merupakan tuningan khusus untuk Audio-Technica. Untuk desainnya sendiri gue cukup suka, kelihatan tank banget, kelihatan solid banget ya dari desainnya yang menarik. Kemudian build quality yang kelihatan sangat solid, gue kasih poin 7,5. Untuk koneksi di Audio-Technica CKS 50TW ini, karena sudah menggunakan Bluetooth 5.2, jadi pairingnya sangat cepat Music Lover. Pindah-pindah device juga gampang sekali dan support multi-device. Maksudnya support multi-device itu jadi Music Lover bisa koneksi ke HP-nya Music Lover, kemudian ke laptop Music Lover, dan mungkin ke smartwatch-nya itu langsung bisa bersamaan. Dan yang menarik lagi, ini sudah fast pairing. Jadi begitu Music Lover buka case-nya, itu langsung akan kebaca di HP Music Lover. Walaupun Bluetooth Music Lover belum dinyalakan. Jadi sudah ada instruksinya bahwa ini ada koneksi. Music Lover tinggal pencet setup dan akhirnya connect ke device Music Lover. Untuk latensinya nggak kerasa sama sekali dan memang ini punya fitur low latency. Untuk fitting dari CKS 50TW ini gue agak surprise Music Lover. Karena Music Lover bisa lihat kan bentuknya ini agak gede, bulky. Gue ekspektasinya ini bakalan mungkin di kuping agak
nggak enak gitu, mungkin agak tebel kerasanya, tapi ternyata pas gue pakai berbeda sama sekali. Bahkan menurut gue ini salah satu TWS yang fittingnya minimal buat gue, yang fittingnya sangat nyaman dan sangat seal di kuping gue. Untuk navigasinya, Music Lover bisa lihat di caption. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah, Music Lover, arah suaranya udah pasti nih, warm. Ini sebenarnya agak berbeda dengan pattern atau pola Audio Technica, tapi mirip dengan TWS-TWS-nya yang lain. Bass-nya gede, nampol, deep, rumble-nya dapat. Jadi tipikal yang ya bass head lah. Jadi teman-teman yang bass head bakalan suka banget dengan bass-nya. Untuk mid-nya sendiri termasuk cukup rata. Jadi kalau kita dengerin vokal, posisinya di tengah. Dan yang gue sukanya itu tebel, kemudian clear, cukup jernih, dan kerasa intimate. Jadi nggak ada kerasa tipis-tipisnya untuk vokalnya. Bagian treble atau high-nya, ini tipikal treble yang smooth atau halus. Jadi yang ya nggak akan capek kita dengerin. Tapi walaupun termasuk smooth dan halus, tapi gue masih ngerasa cukup open dan airy. Teknis suaranya. Untuk teknis suaranya ya tipikal Audio Technica. Audio Technica terkenal dengan teknis suara yang sangat baik, Music Lover. Detail, clarity, resolusi termasuk bagus di kelasnya. Powernya gede. Jadi termasuk tipikal TWS yang punya power cukup besar. Soundstage-nya gue suka, presisi, pinpoint-nya semua positioning-nya bagus sekali. Untuk 3D imaging-nya juga kerasa lega dan nggak ada rasa kayak ketutup gitu. Jadi benar-benar open. Mungkin ini juga karena ada efek yang tadi 360 reality audio. Untuk separasi instrumennya sendiri benar-benar kepisah. Jadi ini menurut gue oke banget. Untuk main game, gue main game kayak PUBG, itu pinpoint-nya dapat banget, Music Lover. Jadi soundstage-nya kan bagus, pinpoint positioning-nya itu dapat banget. Untuk main game seperti Mobile Legends, gue juga suka karena arah suaranya warm, jadi nggak ada rasa piercing atau capek di kuping. Karena kan tuningnya Mobile Legends itu cenderung agak piercing atau agak pedas gitu. Nah ini warm, jadi kerasa enak banget. Nonton film, udah pasti film action mantap. Nah, tapi karena vokalnya juga bagus, jadi nonton film-film drama juga dapat banget, Music Lover. Untuk CKS 50TW, kesimpulannya nih ya, kayaknya Audio Technica untuk TWS ini fokus ke orang-orang yang suka bass. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan tuning standar dari Audio Technica. Jadi mereka kayaknya memang fokus ke pasar yang memang menggunakan TWS untuk aktivitas sehari-hari. Soalnya Music Lover akan enak banget pakai TWS ini untuk main game, nonton film, dengerin lagu, bahkan untuk sport, olahraga juga gue rekomendasi karena fittingnya yang sangat nyaman. Nah sekarang kita mau bahas M20X BT. Kemarin-kemarin kita pernah review M50X yang pertama dan M50X yang kedua. Nah sekarang Audio Technica ngeluarin M20X. Ini kayaknya mereka nyari pasar yang lebih affordable atau mungkin entry levelnya. Karena kalau M20X yang standar yang buat monitoring itu untuk audio engineering pemula. Untuk speknya, harganya di kisaran $99 atau mungkin masuk ke Indonesia 1,4 atau 1,5 juta. Menggunakan Bluetooth 5.0, support kodek SBC dan AAC, daya tahan baterainya Music Lover panjang banget, 60 jam. Kemudian fast charging, Music Lover cuma ngecas 10 menit untuk penggunaan sampai 3 jam. Menggunakan charging USB-C, support wireless maupun wire. Drivernya menggunakan driver ukuran 40 mm, support low latency mode, jadi kayak TWS yang dari Chi-Fi yang ada mode low latency-nya. Nah ini juga ada fast pairing dan sensitivity-nya 100 dB. Untuk aksesorisnya, Music Lover akan dapat satu unit ATH M20X BT, kabel charging USB tipe C, kabel jack 3,5 mm ke 3,5 mm, dan ada 5 kertas manual. Nah untuk desain dan build quality-nya, kalau Music Lover pernah lihat M20X, nah ini sama banget, persis banget. Full size headphone, kemudian over ear, close back. Mungkin yang membedakan dengan M20X yang biasa, bukan yang Bluetooth, itu cuman di bagian housing-nya itu ada navigasinya.
Ya, ada navigasinya itu ada plus, kemudian ada tombol tengah dan tombol minus. Kemudian ada jack 3,5 dan konektor USB tipe C. Untuk ear cup atau pads-nya ini standar tipikal tipe M dari Audio-Technica, ya, bisa dilepas. Kemudian untuk M20X BT ini nggak bisa di fold. Swivelnya juga mungkin cuman bisa sampai 10 derajat, jadi beda banget sama 40X atau 50X. Di bagian headbandnya ada logo Audio-Technica, di housingnya juga ada logo Audio-Technica. Kemudian di bagian persendian antara housing dan headbandnya itu ada tulisan ATH M20X. Di bagian dalamnya ada marking R untuk kanan dan L untuk yang kiri. Untuk desain dan build quality-nya, karena standar aja dan mirip dengan M20X, nggak ada yang aneh-aneh, gue kasih poin 7. Untuk fitting dan penggunaan, fittingnya di kuping gue termasuk cukup nyaman, ya standar monitoring, jadi mungkin sedikit neken dan isolation-nya bagus banget. Navigasinya Music Lover bisa lihat di caption. Sound quality-nya. Untuk sound quality tipikal M series Audio-Technica, ya tipikal netral to bright. Bass-nya cukup, ya nggak terlalu gede, tapi juga nggak tipis banget. Punch-nya dapet, bagus, cepet. Kemudian mid-nya menurut gua agak sedikit landai, jadi agak sedikit di belakang, tapi tetap clear dan jernih. Untuk high atau treble-nya open, airy, cenderung sedikit agak bright. Teknis suaranya, Audio-Technica selalu punya teknis suara yang sangat baik. Apalagi ini tipe M Music Lover. Jadi tipe M itu pasti teknisnya bagus. Detail, clarity-nya dapet, soundstage-nya presisi, pinpoint-nya dapet, 3D-nya juga lega. Ya pokoknya bagus lah pasti untuk teknisnya. Gue juga sempat nyobain untuk mode low latency-nya. Menurut gue nih, mode low latency-nya itu kalau kita pasang, itu kerasa agak sedikit lebih tipis dibanding mode standarnya. Jadi overall suaranya jadi agak kurang tebal gitu atau cenderung tipis kalau dipakein mode low latency-nya. Gue pakai M20X ini untuk berbagai macam kegiatan, dengerin lagu berbagai genre, kemudian nonton film, main game. Gue rasa ini istimewa, ya. Terutama Music Lover kalau main game seperti PUBG. Ini istimewa banget. Pinpoint-nya benar-benar dapat. Kesimpulan untuk M20X BT. Kalau Music Lover cari headphone yang bisa digunakan berbagai keperluan, dan mungkin Music Lover cari yang studio reference, jadi bisa pakai untuk mixing, bisa pakai untuk monitoring, tapi enak juga dipakai main game, dengerin lagu, nonton film. Jadi satu headphone buat semua kegiatan, kayaknya ini bisa dipertimbangkan deh, M20X BT. Anyway, tapi itu semua pendapat gua Music Lover. Baik M20X BT ini ataupun CKS 50 TW ini, itu pendapat gua. Bagusnya sih Music Lover, kalau bisa nih, coba cari tempat untuk audisi sendiri, nyobain sendiri, dan tentu saja percaya sama kuping sendiri. Anyway, itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!